Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya bakalan nge-spill ya soal-soal yang keluar di UTS mata kuliah manajemen dan evaluasi ekonomi industri kimia. Tadi tuh kalau untuk yang pertemuan pertama tentang project karakteristik, yang keluar itu adalah materi yang ini teman-teman. Nah, tentang ini top down approach sama bottom up approach. Jadi ini keluar ya tadi di UTS itu mengenai tentang kelemahan deh kalau nggak salah ya. Intinya ini keluar top down approach sama bottom up approach ini keluar. Jadi teman-teman nggak tahu ya nanti di next generasi atau angkatan kalian ya dari Teknik Kimia Institut Teknologi Sumatera atau ITERA bakal keluar lagi atau enggak. Cuman kalau yang tadi itu dia keluar ya untuk top down approach sama bottom up approach. Jadi intinya adalah soal yang keluar tadi itu udah di spill sama Ibu Yunita karena pertemuan 1 sampai pertemuan 4 ya kalau nggak salah, apa 3 gitu, itu sama Ibu Yunita. Nah itu udah di spillnya katanya kayak gini bakal keluar gitu. Nah makanya harus dicatat atau harus diperhatikan ketika dia menjelaskan gitu. Nah, ini keluar ya. Kemudian selain top down approach sama bottom up approach yang keluar juga tadi untuk materi pertemuan 1 itu udah guys. Jadi itu aja yang keluar untuk yang pertemuan 1. Kemudian untuk yang pertemuan kedua itu materi yang keluar adalah pertemuan kedua tentang project management. Yang keluar itu ini juga guys. Ya kayak tadi tuh ada tentang apa ya? Intinya kalau nggak salah ini deh, sistem konsep atau sistem struktur gitu. Itu keluar guys, atau open and close system itu keluar. Jadi dia ditanyain kayak ada pengertian gitu ya, dia tuh apa gitu, apakah dia close system atau apakah dia sistem struktur atau apakah dia sistem konsep, itu kayak gitu guys. Jadi harus diperhatikan atau dipelajari juga. Kalau ini enggak, ini juga enggak, kemudian ini juga enggak, ini juga enggak keluar, kemudian ini juga nggak ada yang keluar guys. Ini juga ya, ini juga nggak ada yang keluar, ini juga nggak ada yang keluar. Oke, jadi untuk pertemuan kedua hanya itu tadi ya. Untuk pertemuan yang kedua atau materi yang kedua yang keluar hanya yang tadi aja doang. Kemudian untuk yang pertemuan ketiga itu tentang project planning. Nah kemarin atau pada video tutorial sebelumnya atau penjelasan sebelumnya itu kan udah saya jelasin ya, itu benar-benar keluar ya teman-teman ya. Tapi sebelumnya ini juga keluar. Kita diminta untuk membuat diagram WBS atau Work Breakdown Structure WBS. Itu kita dikasih soalnya itu kalau nggak salah buat rumah dia kalau nggak salah. Kemudian ada eksterior sama interior. Nah diminta untuk buat seperti ini diagramnya. Dia kan minta diagram doang ya, jadi ya udah kita buat aja diagramnya kayak gini tadi. Tapi mudah sih, situ set bercabang ada 2 gitu tadi untuk jawabannya. Kemudian nggak perlu ada tabel ini ya saya rasa, karena apa, karena tadi jujur aja ya diminta hanya untuk buat diagramnya doang. Kemudian WBS ini keluar tadi ya, ada lagi itu adalah ini enggak, ini juga enggak keluar. Nah yang ini teman-teman, ini keluar ya, critical path analysis, construct AON diagram ini keluar. Jelas-jelas keluar ya, udah kita kasih tahu atau kita jelasin pada tutorial atau pada video sebelumnya. Kemudian ini juga jelas keluar, dan otomatis ini juga keluar ya untuk critical path atau TS-nya itu. Kemudian total select calculation. Nah di sini ini juga kita diminta untuk buat kayak gini guys. Jadi ini benar-benar keluar. Jadi rugi banget kalau nggak nonton video tutor atau penjelasan sebelumnya. Itu ya untuk pertemuan ketiga keluarnya. Kemudian untuk yang pertemuan keempat, oh udah Ibu Elma bener ya. Jadi Bu Yunita hanya pertemuan 1 sampai pertemuan 3. Kemudian berikutnya itu ada pertemuan keempat itu
Yang keluar materinya ini ya, garis besarnya adalah Human Resource Management, Types of Capital, Efficiency and Cost. Dia ngajarin Ibu Elma, atau di sini bisa teman-teman lihat ya, kalau Elma Logis Imalia STMT. Ini guys profil beliau, Ibu Elma. Kemudian untuk yang keluar pada UTS kali ini itu adalah yang ini teman-teman. Semuanya proyek organisasi ini enggak, proyek ini juga enggak ya, matrix juga enggak, ini juga enggak. Ini Raci model guys. Nah jadi kita diminta untuk, sebenarnya ada 2 I ya tadi, yang satunya in apa gitu lupa. Intinya adalah jawabannya itu yang selain ada responsibility, accountability, consultant, informat gitu. Nah itu guys, jadi dia bakal keluar yang Raci ini gitu ya. Itu pilihan ganda ya soalnya itu pilihan ganda ada 10, tiap soal itu poinnya 4 gitu. Kemudian esai itu ada 5, dari 11 sampai 15. Nah ini untuk Raci model ini keluarnya di pilihan ganda teman-teman. Kemudian ingat yang keluar itu hanya kayak responsibility, accountability, consultant, informat gitu. Untuk penjelasannya mungkin teman-teman juga perlu untuk memahami juga sih, siapa tahu nanti di generasi berikutnya ya teman-teman keluarnya malah penjelasan yang kayak gini itu apa gitu kan ya. Jadi harus benar-benar dipahami semuanya gitu, jangan hanya mengingat responsibility, accountability, consultant, informat kayak gitu. Kemudian selain itu yang keluar juga tadi itu ada tentang, nah ini pengembangan SDM. Yang keluar itu ada team building, ground rules, collocation, sama recognition and rewards gitu ya. Sebenarnya kita tadi jawabnya itu kita agak lupa gitu, cuman kita jawabnya ini kita lihatnya dari ChatGPT ya, dari AI. Nah di sini udah dijelasin bahwasanya untuk training nggak ada tadi, tapi teman-teman perlu juga sih untuk memahami training itu apa sih gitu. Nah training itu pelatihan gitu. Kemudian itu menunjukkan bahwa pelatihan itu adalah aspek penting dalam pengembangan SDM. Nah, jadi pelatihan itu sendiri itu bakal membantu individu dalam memperoleh keterampilan baru dan meningkatkan pengetahuan yang diperlukan untuk pekerjaan atau tugas mereka. Kemudian yang keluar itu kan tadi team building ya. Nah, team building ini kalau yang saya jawab tadi itu adalah membangun apa kayak kerjasama tim gitu. Dan kalau dari AI ini atau ChatGPT ini ya kurang lebih sama sih inti atau maksudnya gitu. Kemudian yang berikutnya ada ground rules atau aturan dasar ya, itu tuh melibatkan penetapan aturan. Nah ini tuh juga tadi bener kayak saya tuh udah buat ya, jawabannya itu intinya adalah ya tentang aturan gitu. Kemudian ada juga collocation. Awalnya apa ya, collocation ini kayak apa ya gitu, kayak bingung gitu yang mau jawab apa, karena bener udah lupa gitu, karena kan ini pertemuan keempat gitu. Kemudian kita tuh inget kayak collocation itu kayak ya berarti apa ya, kayak karyawan atau sumber daya manusianya itu kita dikelompokkan atau kayak kita apa ya, kayak kita sesuaikan kemampuannya gitu loh. Kan ini pengelompokan fisik dari anggota tim di satu lokasi gitu kan gitu. Dan intinya saya baca kayak ya sama aja sih sebenarnya gitu dengan penjelasan saya tadi. Kemudian ada juga yang recognition and rewards, penghargaan dan imbalan. Nah ini tuh kayak pemberian penghargaan, saya bilang kayak gitu kan tadi, untuk kayak meningkatkan, intinya kayak memotivasi. Sama aja sih bahasanya kayak gini, cuman tadi lupa ya bahasa saya kayak gimana. Tapi ada juga kayak kalimat atau kata tentang penghargaan gitu, supaya si karyawannya tuh kayak merasa dihargai atau intinya adalah kayak dia bakalan merasa dihargai dan dia bakal meningkatkan si kemampuannya gitu loh. Gitu teman-teman, ini yang bakal keluar juga. Kemudian selain ini ya, itu ada juga tentang apa ini tadi, ini enggak, ini juga enggak keluar, ini tidak keluar juga teman-teman, ini juga tidak. Case study ini juga enggak, tapi siapa tahu nanti di generasi teman-teman ini bakal keluar gitu ya. Kemudian ini enggak juga sih, modal ini juga enggak, ini juga oh iya ini keluar sih kalau untuk yang ini penyusutan, ini keluar ya teman-teman. Kemudian taksir laba rugi ini keluar. Nah jadi ini harus teman-teman perhatikan ya, untuk pertemuan 4 ini keluar juga. Ini di esai nomor 14, kita ingat banget ya, dan alhamdulillah kejawab gitu. Kemudian ini juga sama aja sih kayak keluar juga gitu. Jadi kita dapat cash flow-nya gitu. Kemudian udah sih itu aja untuk pertemuan yang keempat yang keluar. Kemudian
Untuk pertemuan kelima itu pendanaan proyek ya teman-teman. Pendanaan proyek itu yang keluar tentang ini enggak kita skip aja ya teman-teman, ya nggak keluar. Intinya yang bakal saya bahas ini adalah yang soal-soal yang keluar gitu, biar teman-teman gitu ya tahu gitu, oh nanti di semester 7 ini tuh yang keluar gitu. Jadi teman-teman udah ada persiapan kayak oh ini gitu. Dan di kelas juga teman-teman harus dengar gitu atau perhatikan dosen itu bilang apa gitu. Ya kayak ini bakal keluar nih, kalian harus catat gitu. Intinya sebenarnya dosen itu udah spill gitu kayak soal-soal apa aja gitu yang bakalan keluar di UTS gitu. Makanya kenapa saya bikin tutorial tuh kemarin itu ya pada video sebelumnya itu. Dan alhamdulillah beneran keluar gitu. Soalnya ini ada nggak yang keluar yang kosikus? Kayaknya nggak ada deh, nggak ada teman-teman, nggak ada deh. Ini nggak ada ya, ini ya nggak ada teman-teman. Oke, jadi untuk yang pertemuan kelima ini nggak ada yang keluar ya, atau saya lupa gitu, cuman saya ingat sih nggak ada sih ya. Aduh. Oke, itu ya untuk yang pertemuan kelima. Pertemuan keenam ada nggak ini? Oh ini ada, komponen biaya operasi. Ada nggak ya yang keluar? Kita cek dulu. Oke, untuk pertemuan ke-6 ini itu kayaknya sama deh, nggak ada yang keluar. Ini ada slide ke-6, ke-5. Oke, ini sinyal ya teman-teman, mohon maaf. Iya kayaknya nggak ada deh yang keluar. Paradoks variabel. Ya, ini nggak ada yang keluar ya teman-teman. Yang nggak ada yang keluar ini. Iya, jadi pertemuan 6 nggak ada yang keluar juga. Kemudian berikutnya itu kita masuk ke materinya Pak Mustafa. Nah, untuk Pak Mustafa itu dia hanya ada satu soal teman-teman, dia itu ada di soal esai. Nah, soal esainya itu tentang ini, bunga sederhana nih. Jadi rumus yang harus teman-teman pahami itu adalah I sama dengan PN dikali I kecil. Nah, ini nanti dia dikasih soal. Contohnya sama sih kayak gini. Tapi tadi tuh 1 miliar gitu yang dipinjemin dalam jangka waktu 6 tahun. Kemudian bunganya itu adalah 9% tadi ya. Kemudian maka total bunga yang diperoleh itu adalah nanti dia dapat tuh total bunganya berapa gitu. Kemudian jumlah total uang yang dibayar itu berapa. Jadi jumlah total yang dibayar itu adalah si ini total bunganya ditambah sama total ini uang yang dia pinjam. Jadi kan ini 1000, ini 300, jadi 1000 tambah 300 dapatnya 1300. Kayak gitu doang sih untuk yang bunga sederhana. Kemudian kalau untuk yang bunga majemuk itu kita pakai rumus yang ini teman-teman. Jadi Fn sama dengan P0 dikali dalam kurung ya 1 ditambah I kecil kan dalam kurung ya pangkat N gitu. Nah N ini kita ganti, tadi tuh kalau nggak salah 6 ya, 6 tahun berikutnya gitu katanya. Nah jadi Fn ini kita ganti dengan huruf atau angka gitu ya, maaf angka bukan huruf, angka 6 itu sama dengan P0 nya itu kan tadi udah dapet tuh dari soalnya itu kalau nggak salah 1 miliar tadi. Kemudian dalam kurung 1 ditambah I persen. Nah I persen ini adalah tadi kan 9% ya di soalnya, jadi 0,9, tinggal dipangkatin aja sama 6, nanti dapat tuh berapa. Itu aja sih untuk soal UTS pada angkatan 2021 ya, karena saya teknik kimia 2021 teman-teman. Nah untuk teman-teman yang lain gitu ya, angkatan 2022, angkatan 2023, 2024 atau next generasi, itu mungkin bisa memperhatikan lagi atau mendengarkan kembali apa aja sih yang disipil sama dosen, kayak apa aja sih soal yang bakal keluar gitu. Dan mungkin itu aja sih dari saya untuk penjelasan atau spill apa aja yang udah keluar di UTS hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya selalu teknik kimia ITERA ya.